23 tahun. 23 tahun. Bisa jadi anak dong. Double lah kau tuh dok, gila. Bisa jadi anak, iya bisa jadi anak gue. Kalau Ramlan jadi pacar. Menganggap kalau gue datang ke sini gue harus tanganin. Padahal sebelah dia ada pasien lagi ngap-ngapan serangan jantung nih. Entah dulu, kan ini cuma cantengan. Ada yang bilang kalau orang suka selingkuh, cenderung katanya possibly untuk serangan jantungnya lebih tinggi. Lebih lama daripada sebelumnya gitu. Masa itu udah selingkuh? Iyalah, itu udah selingkuh Nona. Selingkuh itu boleh, asal tidak ketahuan. Karena apa yang tidak ketahuan tidak menyakitkan. Kau juga setuju? Kuning banget nih. Kuning banget. Iya. Ini artinya hati-hati. Benar. Nah, hati-hati nih bolong-bolong. Always waspada, ya kan? Hati-hati. Nah, yang pertama kali kita undang ke sini yang sebenarnya dari kemarin pengen banget gue undang nih. Masa karena sih? heboh di channel lain, di channel sini masa Bukan nggak heboh? lagi, tempat gue udah mampir, dia Iya lagi nggak? viral sekarang. Gue belum nih, makanya Ari Iya. Kirana, hello. Gak boleh gitu ngenalinnya. Oh, iya. Ari Kirana, sahabat Gofar, sahabat Coki situ. Bacot Anda gara-gara bibir manja Anda ya. Iya. Orang dapat berkat tuh. Iya. Puji Tuhan loh, Gue Ci. kayaknya mesti nelfon si abang ya. Kayaknya gue mesti nelfon si Bang Coki kayaknya. Iya, Kok nggak bawa Coki sih? Bawanya malah Dokter Iksan nih. Oh, kan, halo. Dokter Iksan. Salam kenal. Dokter nyapain jangan gitu dong. Selamat pagi dokter, Iya. salam bahagia. Oh, salam Gimana? bahagia. Baik, bahagia atau sukses? Ada gininya juga nggak? Dokter berarti paham. Paham. Aduh, itu viral yang positif ya dok ya. Bagus. Ini perpaduan unik ya kan. Iya. Karena gue pengen ngetes juga nih Ari ini gimana sih kalau misalnya kita jadiin tamu tapi sama dokter gitu loh. Iya. Iya dong. Halo, Ini salam dokter kenal. cukup viral nih di TikTok katanya. Iya. Ya alhamdulillah. Asal viralnya positif ya dok ya. Iya dong. Positif, Yes, alhamdulillah. benar. Mengedukasi pelan-pelan tipis-tipis. Iya dong. Tapi Ari mah sebenarnya tipe karakter yang di mana aja ditaruh bisa tumbuh. Dia modelnya kayak lumut gitu loh, Bu. Di mana aja dia nggak mati, benar gak? Gue pikir gue modelnya tuh kayak sapu-sapu gitu. Mana aja susah metaunya. Tapi kalau itu udah destruktif. Oh, ya iya benar. kan? Tapi Ari sekarang kesibukan apa? Dulu kan penyiar radio, terus rajin nge-host, MC, nyanyi juga katanya. Nyanyi juga. Sibuk lagi nggak sibuk nih gue, makanya gue demen banget undang-undang kayak gini nih Karena creepy gue. lagi nggak sibuk soalnya Train One udah nggak ada kan dulu ke Joki. Bareng kita kan. Udah tua banget Cica. Sekarang tuh udah ganjil genap Iya, Kak. bener, iya, Orang bener. bangsa dokter Iya, tahu Pak. Green One gak sih? Green One maksudnya yang yang di pinggir jalan yang tiba-tiba nyetopin orang. Tua Tua lu. Ya, tapi Ari ini lagi viral guys. Sebenarnya Ari kan udah jadi MC dari dulu ya. Tapi kok bisa tiba-tiba kayak Mer tiba-tiba kepikiran ngundang lu. Gua tiba-tiba kemarin udah ngundang Ari juga dan banyak banget dan animonya positif banget tuh. Iya. Apa Biar, dah? biar eksis di Gen Z juga gitu ya. Iya Nggak dong. cuma di milenial aja. Iya kan soalnya kan kalau misalnya gue pikir-pikir iya bener, gue tuh mainnya MC-nya tuh sama yang udah senior. Waktunya aku merambah lah sama yang muda-muda ini. Betul. Gitu. Walaupun orang begitu Ari udah ngomong setengah jam gitu ya masih nanya, Kak Mel maaf ini Patricia Go atau Atau Dewi. Nek, udah setengah jam yang Dewi ya kan. Jadi nih ada 3 serangkai artis yang wajahnya mirip ya kan. Ayu Dewi, Oke. Pat Go sama Ari Ari Kirana. Sebenarnya tuh dok, kalau menurut gue ya, kalau Pet Go itu kayaknya kalau disamain sama gue dia kecantikan cuy, jauh gitu. Harusnya tuh kalau menurut gue ya. Ayu Dewi jelek gitu. Lo enggak dong. Oh langsung ke Pet. Kamu Enggak, karena maksudnya berbeda gitu. Tapi orang tuh suka salah karena mungkin orientalnya Iya, gitu. iya. Berdasarkan pandangan gue dari netizen itu sebenarnya bukan Pet Go Kak kata mereka. Sebenarnya tuh Dewi Sanca. Dewi ada Sanca penyanyi itu. dangdut iya. Yang nyanyinya bawa ular Bawa dong. ular, Kalau iya. kita nyanyi bawa mic, doi bawa ular. Oke. Setingkat lebih maju Iya. gitu. Oh, gitu, Nek. Tapi menurut mereka tuh Dewi Sanca mirip gue, tapi nggak mirip Ayu Dewi. Tapi Ci Ari mirip Ayu Dewi. Jadi gimana gitu? Perpaduan gitu. Gue bilang, lu pikirin aja gimana rumusnya. Kalau lu udah ketemu, lu kasih tau gue. Gue bilang. Tapi jangan semua dipercaya bibir-bibir manja netizen. Aku juga kalau kamu disamain sama Dewi Sanca, aku sama Dewi Sandra loh. Sering banget, gak tahu kenapa ya. Kenapa sih? Padahal aku tuh gak ngerasa mirip. Ini gue pertama kali denger loh. Lo
jujur banget. Lu support dong teman. Ya iya Mel, gue sering banget juga denger. Gue baru pertama kali. Gue baru Dr. pertama kali Ihsan, denger. are you okay? Masih aman ya? Oke. Tadi ngomong-ngomong pengen dikenal di Gen Z, Iya. ya kan? Dr. Ihsan tapi tahu Ari Kirana sebagai Tahu dokter Gen Z. banget Tahu. dari yang Sih, Coki Sitohang itu. Nah. Momen itulah bersama Bang Gofar yang Ini. Apa kabar Pak Dokter? Apa kabar? Luar biasa. Sehat Pak? Siap. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih untuk berkatnya ya Pak. Terima kasih sudah Terima kasih. Saya akan menyesuaikan waktu. Tapi pengen tahu deh, ini kan dari semua yang Gen Z kamu nih. Iya. Nah kalau kita tuh pengen tahu, pengen relevan di Gen Z, kira-kira yang harus dilakuin apa sebagai seorang Gen Z? Aduh, apa ya yang Apa sih, harus Dok? dilakuin sebagai seorang Gen Z? Mungkin ngelakuin apa yang lagi viral saat ini kali ya. Iya. Kalau kita sebagai Gen Z kan agak cukup, bukan FOMO ya. Ya, maksudnya mengikuti tren Up to lah. date ya, Dok? Up to date gitu. Kayak olahraga high rock, terus Iya, habis itu tiba-tiba iya. ada padel, tiba-tiba ada apa Oh itu harus lagi. ngikut tuh? Enggak juga sih, tapi maksudnya kalau pengen Tahu keeping lah. up with the trend ya Iya. ngikut aja gitu. Iya, Gitu iya, sih. iya. Nyoba-nyoba aja lah ya. Nyoba-nyoba. Emang Dokter Ihsan ini juga high rocks paddle juga atau? Kayak saya padel lumayan sering, terus Oke. kalau high rock baru nyoba sekali. Iya. Tapi oke juga sih, seru juga Oke sih. lah. High rock tuh seru juga. Kuat ya Dok ya? Harus tuh Kuat. susah loh. Perempuan-perempuan kayak gini doang yang Beda bisa nih. umurnya, energinya Ini banyak. Gen Z cuy. Dokter, how old are you, Dok? Aku 24 berarti Big 24. age. Gila loh, 20. Sama sama gue 42 kebalik kan. Iya, sama aku beda 20 tahun Gue lebih. 43 kan ulang tahun nih, 43 tuh. Iya. 24. Cici sekarang 7 berapa lawan? Sosok Cici gini. Pada lagi ngitung nih. Iya. Banyak banget. Buset. Dok, jadi gini ya. Berapa ya, Dok tadi Dok? 24. 24. Ya Tahun ini Allah. 25. Tahun ini 25. Iya. Berarti beda 20 tahun. Beda 22 tahun, 23 tahun. 23 tahun. Bisa jadi anak dong. Double lah kau tuh Dok. Iya. Bisa jadi anak. Iya, bisa jadi anak gue. Kalau Ramlan jadi pacar. Itu kan pilihan orang Aduh, masing-masing. aduh, Ya, aduh, benar. aduh. Waduh. Nanti kita ngomongin Iya. aja dong. Dokter nyamannya di mana gitu. Punya apa ya kan? Iya. Benar-benar. Tapi ini Dokter Ihsan ngerasa lebih dikenal di TikTok semenjak apa? Konten apa? Jadi menariknya adalah aku tuh baru main sosial media kayak TikTok itu 2 tahun belakangan lah ya. Baru mulai tuh sekitar bulan September 2024. Itu juga nggak sengaja. Kan kalau kita sebagai dokter itu harus ada masa magangnya. Kita sebut sebagai internship. Nah pas penugasan itu aku mikir kayaknya seru nih kalau misalkan gue bikin suatu a day in my life gitulah. Iya, Dari hari pertama sampai hari 365. Kemudian iseng-iseng bikin adalah satu momen meledak lah di situ. Ya udah di situ karena aku yeping lah ya kalau bahasa kita. Iya. Yeping kayak bikin story tapi yeping aja kayak Iya. capek ini Storytelling, gue ah, gitu iya, storytelling. Terus tiba-tiba meledak dan ada momen ketika waktu itu Netflix lagi boleh kan nggak nyebutin? Boleh. Netflix. Ya Netflix terus dia lagi Sayangnya launching. bukan saingan gua ya. Oh, iya. Jauh Apple. Oke, dia launching satu series baru namanya Trauma Code, disamain lah di situ ya udah booming lah meledak. Kalau buat kamu gitu ya Dokter Ihsan, dokter umum, idealnya tuh pengennya kerja di mana sih? Apakah puskesmas, apakah IGD, apakah rumah sakit swasta yang besar atau apa sih? Sebenarnya balik lagi ke tiap-tiap orangnya tuh Iya. apa yang pengen dicapai sih. Mungkin kalau di rumah sakit kan tantangannya berbeda ya, terutama di IGD. Pasti kasusnya akan jauh lebih variatif, akan jauh lebih menantang juga dari segi adrenalinnya. Karena mungkin ada kasus trauma di situ, ada kasus gawat dauratan kayak serangan jantung, stroke dan lain-lain. Tapi kalau di klinik kan mungkin lebih work life balance ya kita sebutnya ya, lebih stabil lah. Mungkin cuma batuk pilek, vaksinasi dan lain-lain. Jadi sebenarnya semua tergantung masing-masing dokternya sih pengen apa yang dia dapatkan gitu. Nah kalau lu maunya di Mohon mana? maaf, kalau dokter maksudnya. Oh iya. Nah kalau Kayak belum besti nih, kayak besti. Lu Kan 23 kan bridging dulu. paham sih, Oh, iya, iya. berondong dokter. Wih, Nggak, gue dokter langsung soalnya di kepala gue nih kayaknya bagus nih gue jodohin sama anaknya temen gue yang mana. Makanya gue langsung gue harus tahu nih masa depannya dia kemana gitu. Aduh. Udah ada calon-calon ya, Ji? Udah ada calon udah kebayang gue udah sama siapa dong. Itu kan bridging dulu. Iya, Iya. oke. Bridging abang. Iya. biar fair jawabannya. Dia juga makin nyaman manggil gue abang sekarang. Ini besti kalian terakhir. Jadi dokter kayaknya apa nih arahnya? Ya kalau saya sih mungkin kalau yang agak adrenalin rush ntar dulu ya, karena saya ada kebotakan juga nih habis jaga IGD. Capek ya? Oh. Ya. Terus habis itu mungkin pertimbangan klinik sih. Klinik ya, kecantikan. Enggak kalau kecantikan enggak. Males, nggak Klinik. mau. Bukan males. Udah banyak gitu. Bukan udah banyak, mungkin bukan sesuai passion saya aja. Dokter passionnya apa?
dokter. Ya, Kayak maksudnya kliniknya spesialisasi. apa? Mau Pengennya ambil apa? spesialis Iya. apa? Hewan kah atau apa? jauh. Klinik impotensi Kayak ya kan? Iya. masa depannya. Benar-benar. Saya tebak klinik tonggang. Tahu nggak lo klinik tonggang zaman dulu? Stres jadi Atau ini. klinik linglung? Apa itu? Linglung, Klinik ya. Bingung terus. Arahnya kemana dok? Pengennya dok kayaknya. Kalau sekarang gini, kita ngelihat spesialisasi itu mungkin nggak sama dengan 10 sampai dengan 15 tahun yang lalu. Kalau dulu kan mungkin orang lebih banyak ke kuratifnya ya. Kalau dokter kan emang dia ada 4 tahap, 4 peran ya. Promotif, preventif, kuratif, sampai rehabilitatif. Apaan tuh promotif, preventif? Pencegahan lah intinya. Iya. Kalau kuratif kan lebih ke pengobatan, rehabilitatif Oke. pengobatan. Mungkin dulu kita mandangnya dokter tuh adalah ngobatin aja. Iya. Gitu kan. Tapi sekarang ini kan makin berkembangnya sosial media, dokter itu juga berperan untuk mencegah sakit kayak dokter gizi, kemudian kedokteran olahraga dan lain-lain. Iya. Jadi kalau saya sih sekarang mempertimbangkan spesialisasi yang lebih ke promotif preventif sih gitu. Sports doctor, nutritionist, Gitu. iya. Ada sekarang ya kayak begitu Banyak. ya. Iya. Itu banyak yang kasih konten-konten edukatif juga gitu. Iya, dokter mental. Sekarang banyak yang penyakit mental yang dalam tapi tidak terlihat loh dok. Betul. Dokter menter juga ada tuh. Yang menter gitu dokternya. Ci, mohon maaf, gue gak ikut-ikutan yang ini, Ci. Ntar lu viral sendiri ya, Ci. Enggak, soalnya kalau dokter milenial ini kan soalnya kadang-kadang beda sama dokter-dokter dulu ya. Kalau dokter milenial ini kayaknya lebih chatty, lebih komunikatif. Bukan menjelekan dokter-dokter yang baby boomers, tapi ada experience yang kadang-kadang dokter yang senior tuh tidak semua ya. Kita datang tuh kan misalnya pasien tuh udah banyak keluh kesah, udah ibaratnya tuh secara mental udah drop deh gitu. Misalnya penyakit apalah segala macam. Terus how the way doctor treat the patient itu juga penting banget sih gitu. Kayak dokter bilang udah Bu, tenang aja, nggak usah khawatir, kita bisa beresin kok. Itu udah menarik setengah beban dari pasien. Tapi when the doctor just, wah ini penyakitnya ini nih, bahaya, kenapa pola hidupnya dari tadinya mungkin nggak parah banget tuh jadi makin drop secara psikologis gitu. Iya. Karena memang penanganan kalau kita sebut penanganan di kedokteran itu adalah sebuah seni. Jadi setiap orang pun juga pendekatannya berbeda. Dan dokter itu juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang dia komunikatif, ada yang mungkin kurang komunikatif. Iya. Itu semua balik lagi ke personalnya kan. Iya. Tapi sebenarnya secara keilmuan ya mungkin kita dididiknya sama. Cuman balik lagi sebenarnya kalau mungkin pandangannya juga beda ya. Zaman kan berbeda, pandangannya juga berbeda, pendekatan juga pasti ujungnya bakal berbeda. Nah, kalau kita sih mungkin di zaman aku atau teman-teman aku, kita balik lagi pandangannya adalah gimana cara kita menangani pasien adalah bagaimana kita mau ditangani. Iya. Gitu. Empati ya. Empati. Jadi aku balikin lagi ke situ sih. Misalkan kalau aku kan tipe orang yang pengen sesuatu tuh jelas. Jadi aku kadang sering banget misalkan lagi kemarin deh misalkan aku sempet baksos. Ini dokternya lama banget sih ngejelasinnya karena aku ngejelasin tuh bisa 10 menit 15 menit. Sesimpel kayak misalkan LRP lah. LRP itu kayak masalah di tenggorokan karena asam lambungnya itu naik kemudian jadinya dia serak gitu. Ternyata selama ini ibunya nggak pernah tahu kalau dia punya asam lambung, punya GERD itu yang bisa nyebabin tenggorokan jadi serak. Nah aku jelasin tuh gimana bisa terjadi, apa aja faktornya. Nah pasien yang lain mungkin lagi nunggu dan nggak sabaran kan, ini lama banget. Ya ibu kalau nggak sabaran pulang aja. Saya ngejelasin ini biar ibu paham. Ini bukan cuma asal ngasih obat, tapi benar-benar supaya pasien itu paham dan bisa menangani secara holistik gitu. Iya. Kalau Ari kalau sebelum ke dokter juga biasanya self diagnose dulu nggak? Iya, kalau gue pasti, dan itu kayak penyakit gue gitu ya. Akhirnya kayak mempertanyakan kembali obat-obat yang dikasih dokter, terus habis itu saran-saran yang dikasih dokter. Jadi pernah ada satu waktu yang harusnya obatnya itu diminum, abis itu gue kurangin, akhirnya sembuhnya lama gitu. Ya udah, akhirnya semenjak itu Eke bertobat dok, ya kayak gitu. Coba-coba jadi dokter sendiri gitu ya. Janganlah gitu. Tapi sebenarnya ketika seseorang itu datang ke dokter dan dia punya basic keilmuan atau basic pengetahuan, itu udah cukup bagus loh. Maksudnya ada awareness tentang penyakit itu. Paling kita nanti tugasnya meluruskan aja. Asal jangan sotoy. Iya bener, asal jangan sotoy kalau udah dilurusin. Gue kayaknya makanya gue nggak jadi dokter cuy, karena kayaknya kan berbagai macam orang datang ke dokter tuh berbeda-beda kan. Ada yang emang semakin dilembutin malah semakin ngeyel gitu, karena kurang perhatian mungkin di rumah gitu.
Terus habis itu ada yang mesti dikerasin gitu karena kalau nggak tobat-tobat. Makanya gue nggak jadi dokter cuy. Betul. Gue bisa emosi bawaannya. Jangan Ci, jangan mendingan jangan Ci. Kayaknya pasien yang sakit nambah Ci. Iya, makanya. Yang sembuh yang nambah ya Ci. Ya. Tapi kan ada dok kadang-kadang ketemu kerabat pasien kayak dulu ceritanya dokter Jia gitu kan, banyak yang bukan personal tapi kayak yang di-share ternyata menarik tuh buat banyak orang gitu. Ada yang kayak gitu-gitu juga nggak dok? Cukup banyak sih. Ya terutama kalau aku kan dulu pas lagi jaga IGD banyak penyakit jantung ya, Iya. penyakit serangan jantung dan lain-lain. Jadi memang kebiasaan sehari-hari akumulasinya adalah penyakit metabolik, ujung-ujungnya penyakit jantung, penyakit stroke dan lain-lain gitu Emang sih. dok bener nggak sih katanya dok? Kalau Kenapa orang jadi suka- bisik-bisik sih Mel? Ini Kan jadi soalnya- deg-degan. Mau gosip ini antara gosip sama research. Gimana? Ada yang bilang kalau orang suka selingkuh cenderung katanya possibly untuk serangan jantungnya lebih tinggi. Nah, Gitu, menurut Dok. Ari gimana? Ari coba yang suka yang suka- selingkuh. Sorry. yang suka self Kan diagnose. menurut. Iya. Jadi gimana, Bo? Kalau Katanya. orang, Orang kalau suka selingkuh, Orang kan suka suka selingkuh. deg-degan, suka adrenalin rush apa segala macam, cenderung katanya lebih cepat resiko. resiko serangan jantung lebih tinggi. Ya. gimana Mer menurut lu? Gimana Mer? Ya, Gimana dok saya nyanyi? Gimana Kamel? Iya. Gue minum dulu dah kalau gitu dah. Gila, gue yang lempar, gue yang makan diri. Atau nggak misalnya ternyata yang bawa ke IGD yang kena serangan jantung ternyata Selingkuhan. selingkuhan ya, pernah nggak tuh kayak gitu? Lagi main gitu dok. Tiba-tiba, kalau kata Bang Hotman, Apalagi yang siang-siang jam makan siang gitu kali kan kan. suka Dok. cabut tuh ya kan. Dokter jangan pura-pura nggak tahu deh dok. BBS, bobo-bobo siang gitu. Tiba-tiba serangan jantung dibawa kayak gini. Lah, kok ini bukan mohon maaf ibu boleh tanda tangan atas nama keluarga. Mohon maaf dok, saya bukan istrinya. Lah, bagaimana dah ini siapanya gitu ya kan? Kalau Dr. Gia mungkin ada ya. Saya juga Iya. baca bukunya kan Iya, ada iya. kan dia juga sempat cerita. Kalau saya sih alhamdulillah Ada juga ya. belum ada sampai dengan saat ini. Iya. Tapi kalau mungkin ditanya tadi masalah stres itu apakah bisa mempengaruhi atau bisa meningkatkan resiko serangan jantung, ya pasti ada karena kan stres, ketika kita stres itu kan berarti ada proses inflamasi di tubuh kita. Kenapa? Salah satunya adalah karena kortisol. Mungkin pernah dengar kan kortisol yang keluar karena stres, ya ujung-ujungnya itu bisa mempengaruhi banyak hal. Iya. Ujung-ujungnya juga kita bisa beresiko inflamasi, terbentuk oksidatif stres, ya berbagai macam penyakit, bukan cuma Iya, jantung aja, stroke juga bisa dan lain-lain gitu. Jadi yang selingkuh sama yang diselingkuhin tuh ada kemungkinan bisa kena serangan jantung karena dua-duanya pasti stres. Iya. Ya kan? Iya. Kalau yang selingkuh mungkin dia stresnya stres ada enaknya, tapi yang diselingkuhin itu Iya. udah pasti kagak Stres enak. aja. Stres Iya. aja. Stres gitu. aja. Jadi Benar-benar. ngomong-ngomong selingkuh ya, sebenarnya kita nih ada segmen pengen ngecek nih, kalian sebenarnya setuju nggak nih dengan beberapa topik yang ada hubungannya nih dengan selingkuh? Oke, mungkin bisa kasih ibu-ibu dan adik Yes. adik Dan kita adik Gen Z tersayang. kita ya. Oke, dalam relationship hubungan yang bahagia pun tetap bisa mengalami perselingkuhan. Setuju atau tidak? Oh iya, setuju dong. Iya. Iya dong. Biarpun bahagia. Iya. Biarpun bahagia. Heeh. Kalau Kenapa? ditanya gitu dok, kenapa sih kita udah bahagia kamu masih selingkuh juga? Iseng aja sih. Ada loh dok. Heeh. Iya. Ada juga kan orang dulu ngomong kan capek cuy tiap hari makan steak pengen juga makan ikan asin, kurang ajar nggak tuh? Mungkin tuh ikan asin bibirnya sekali. Setiap bulan ikan asin Dia bingung. Saya belum nyampe sana nih fasenya. Dokter belum menikah kan? Belum banyak cerita. Tunggu saatnya sampai bahagia. Nah juga teman-temannya dia mungkin kan masih muda-muda Ya. kan, belum sampai fase itu. Oke, next ya. Perselingkuhan emosional lebih berbahaya daripada perselingkuhan fisik. Setuju nggak? Ari, go first. Perselingkuhan emosional lebih berbahaya daripada fisik. Kalau gue bilang Jadi ada sama rasa, bahayanya. Ada rasa gitu cuy. Sama bahayanya. Selingkuh buat Ari apa definisinya? Iya. Udah sampai mana nih? Selingkuh tuh apa? Selingkuh tuh kalau gue tuh dari hal yang paling kecil aja deh, kayak lo mulai lihat postingannya lebih lama daripada sebelumnya Gitu. Masa itu udah selingkuh? Iyalah, itu udah selingkuh Nona. Itu sudah selingkuh. Jangan lari, aku pulang kalau kayak gitu Ri. Cuma mandang doang loh. Ya kalau soalnya sering gini, mandang. Lucu nih. mandang Ini kan video gini, mandang cuy, aja loh. kayak mandang kelamaan gitu kan, terus habis itu anjir perutnya kok bagus gitu kan, terus habis itu Iya. apa namanya, kok kayaknya hidupnya Kok seru. garisnya agak ke kiri, yang di rumah kok agak ke kanan gitu. Ya. Buat Ari gitu itu udah kan. selingkuh, bukan Itu admiration. Selingkuh itu. itu udah selingkuh. Padahal nggak kenal loh sama orangnya. Iya.
Iya, maksudnya lebih parah lagi kalau misalnya sampai bisa kenal kan. Selingkuh pikiran kali ya? Iya, selingkuh pikiran, terus habis itu melangkah lebih maju, like, melangkah lebih maju lagi, Di mulai DM. Itulah, jangan bukan jelas. Sebelum DM dulu dong, emot-emot api. Nah, iya. Hot. Fire Api dua gitu kali, ya. iya kan, Iya. kebakaran tolong gitu kan. Iya. Gitu. Oh, jadi itu aja udah selingkuh. Iya, kalau menurut Oke, gue. cuman yang tua nih kita Iya. milenial. Kalau Gen Z. Gen Z apa selingkuh tuh apa? Selingkuh itu kalau kita sudah melanggar komitmen yang dibuat kali ya. Melanggar Apa tuh? Nah. Actionnya apa? Aku bingung mendefinisikannya itu gimana. Kalau pacaran itu Kan misalnya kita pacaran nih, ya kan kita pacaran kan. Mau dong. Misalnya dong. Ya, aku nih lagi nelah aja. Ada satu anak temen aku nih kayak cocok buat kamu dong, oke. gitu kan. Jadi kita pacaran nih, terus habis itu apa namanya, yang kalau mau kemana-mana kabarin dulu ya, gitu. Terus habis itu lo nggak ngabarin nih, gitu. Nah, menurut lo tuh gimana, itu udah bagian dari apa namanya, keluar komitmen atau gimana? Nah, balik lagi berarti ke diskusi tiap pasangannya itu gimana nggak sih? Mungkin ada yang lebih longgar, ada yang mungkin yang tipe komunikasinya lebih intens. Itu tergantung gimana cara dia berkomunikasi dengan Oh, dia- pasangannya aja. Nih dia tipikal kalau pacaran nih doyannya ngobrol, Iya. gitu. Detail, Diskusi, tukar iya. pikiran, brainstorming. makanya setiap pasien Bikin PPT, gitu. blueprint. iya panjang Makanya ya. lama kalau Panjang. menjelaskan, Iya, karena makanya. harus clear. Clear. gitu. Iya. Tapi tadi belum dijawab ya tadi ke selingkuh fisik. Kalau lo Mer gimana? Fisik kalau pakai perasaan lebih bahaya. Tapi nggak pernah fisik. Fisik juga. Oh iya, tapi kan- selingkuh. tapi kan ada yang Emosional fis- lebih bahaya. Emosional Yes. lebih bahaya. Emosional lebih Oh ya. bahaya. Oh, Kalau gitu. kalau selingkuh fisik tuh kayaknya kayak udah distempel, cuy. Maksudnya? Iya, kayak udah distempel gitu. Kalau ibarat kata kan kalau emosional itu kurang ada jejaknya gitu ya. Intinya Kalau bener- fisik tuh udah ada jejaknya gitu. Kalau abu-abu ya, masih abu-abu gitu. Nggak, Mungkin kalau perempuan fisik. jawabnya emosional ya. Kalau cowok mungkin jawabnya fisik kali. Iya, kalau fisik kan one night stand. Kalau fisik dan emosional tuh relationship jatuhnya. Jadi mereka udah pacaran gitu loh. Oh gitu. Boleh Baru tahu kita, aku. boleh kita lanjut nggak sih kayak gimana? Lanjut. Ya. Lanjut. Makin berat kayak, oh gitu ya. Oh gitu. Mulai nanar tatapannya, say. Selingkuh itu boleh, asal tidak ketahuan. Karena apa yang tidak ketahuan tidak menyakitkan. Maju guys, ih cakep ya. Oh ini ilustrasinya gitu ya. Oke. Boleh sih harusnya enggak. Cuma memang benar nggak ketahuan mungkin lebih baik ya. Karena kalau udah ketahuan ya udah nyakitin gitu. Iya, nyakitin. Walaupun nggak ketahuan juga sebenarnya nyakitin ya, cuy. Iya, Cuma iya. mendingan nggak ketahuan. Cuma nggak berarti boleh. Bener nggak? Sepintar-pintarnya tupai melompat. Ini serem loh. Sepintar-pintarnya Nontonin lagi. tupai Kira tadi melompat. setinggi-tingginya Langit. langit. Mama Ambon serambi loh. Iya. Serambi. Iya. Kita baru kayak ya udah sepintar-pintar. Tupai Langsung melompat. Akhirnya dia jalan juga, masa lompat terus? Kan itu tupai bukan kelinci. Tapi by the way selingkuh tuh nggak harus selalu relationship ya. Iya, benar loh, Kan cuy. kita juga punya komitmen sama diri sendiri biasanya. Iya. Nggak harus punya pasangan. Karena komitmen gue pengen turun berat 5-10 Iya. kilo dan next berapa bulan. Itu kadang-kadang kalau bandel-bandel Benar. Ya ini deh simpel gua makan donat lah, makan Betul. ini gitu. Gua mamer lagi preparation buat High Rocks. Itu kan takes a lot of discipline. Terus kita tiba-tiba mungkin gak selingkuh ke pasangan tapi selingkuh sama komitmen kita ya gitu ya. Misalnya makannya udah mulai latihannya mulai males ya kan, itu kan juga selingkuh sama komitmen terhadap diri kita sendiri gitu. Nah biasanya sih ya, yang menggiring kita kalau udah namanya emosional tuh dok, either itu ke diri sendiri ataupun ke orang lain, biasanya itu pemicu yang tadi dokter bilang tuh, Iya. apa hormon kortisol, udah mulai stres. Dan biasanya nggak tahu kalau orang ada yang gila makan tiba-tiba, kalau for me susah tidur, Oke. itu biasanya pemicunya kalau udah mulai Ya, gue kortisolnya juga. tuh naik tuh. Lo which one are you? Gue susah tidur. Susah tidur, iya benar. Oke. Biasanya cewek sibuk gitu say. Susah tidur sama tiba-tiba nge-book flight kemana gitu. Mampus. gue. mahal. Sorry gue nggak ikutan. Mahal. Makanya gue lagi sering traveling kayaknya stres lagi. Oh berarti kalau lo traveling lagi stres nih ya. Oke. Gitu nggak sih dok? Bener nggak sih dok? Iya benar juga. Jadi maksudnya kalau kita ngomongin masalah ya kebahagiaan lah secara general kan. Mungkin pernah dengar ada 3 hormon utama kan. Ada dopamin, serotonin, ada endorfin. Jadi sebetulnya hormon-hormon ini dia saling bekerja lah ya untuk membuat kita menjadi bahagia. Kalau misalnya pernah dengar dopamin itu adalah
self reward reward system dia kita Iya. sebutnya. Jadi ketika kita olahraga, ketika kita makan makanan manis, terutama makanan yang kalorinya tinggi, Iya. UPF dan lain-lain, itu akan mengaktifkan reward system tadi. Ujungnya bisa bikin bahagia tapi sesaat. Jadi Nah, nagih tapi kan. Betul. Oh. Tapi betul. Nah, tapi ketika kebahagiaan itu ada, dia kan akan ada thresholdnya, akan ada batasan minimumnya lah, yang membuat kita bisa stabil itu adalah serotonin tadi, karena dia sifatnya mood stabilizer. Nah, serotonin tadi ketika dia seimbang, otomatis mood kita lebih stabil. Tapi ketika kita ngomongin tentang masalah endorfin, itu adalah masalah painkiller. Jadi supaya kita merasa lebih nyaman, lebih aman, itu masalah endorfin. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ketika kita mungkin makan manis atau olahraga itu bisa bikin kita bahagia, karena tadi reward system tadi diaktifkan karena si dopaminnya tadi meningkat karena kita makan makanan manis gitu. Tapi Dan- apakah kebahagiaan cuma makan makanan manis aja? Enggak juga. Itu bisa kita cari lewat olahraga. Iya. Jangan selingkuh. Iya. Dia nggak Tapi ada yang stres. stress over workout juga ada loh, Dok. Ya ada Jadi dong. olahraga mulu gitu kan, juga jadi over juga. Jadi junk training dia. Betul. Tapi most of people biasanya memang lari ke makanan-makanan yang apa namanya sweet tooth gitu, jadinya yang manis-manis gitu. Memang mostly gitu ya, Dok. Kalau lagi stres, pikiran tuh pengen nyemil donat yang sprinkles atasnya lah yang Dari manis-manis. comfort food biasanya. Iya. Comfort food, yes. Comfort food kan, nggak harus manis ya kadang-kadang. Nasi goreng 2 Iya, bakul. asin. Iya, gitu kan. gua kayak gitu tuh, karena mungkin kali gue grew up-nya kan di sini di Indonesia kan, jadi Oh, lu gue di Indonesia ya? di Oh, kita sih Indonesia di luar. gitu. Di Gimana? luar Jakarta. Di Banten. Nggak kan, jadi nyari yang kalorinya tinggi, yang sebenarnya nggak manis tapi ya itu kadar gulanya tinggi juga gitu. Kayak nasi pakai Iya. ya kan, pakai Iya. lauk kayak tadi lo bilang, nasi Sudanis. goreng. Aduh. Aduh. Kalau dua pakai tangan begini cuy. Sedep Jadi gitu. sebenarnya kan makanan-makanan yang kita suka, comfort food kita itu sebenarnya menimbulkan dopamin kan. Karena kita ngerasa ada reward enaknya, bener nggak? Betul, karena memang dia menimbulkan lonjakan daripada gula darah itu, ya ujung-ujungnya akan teraktivasi sistem reward itu gitu. Tapi ya balik lagi, mengaktifkan sistem reward itu apakah hanya dengan makan makanan manis? Enggak juga. Makanya perlu kita explore hal-hal lain, traveling, Iya. kemudian membaca Alkitab, itu kan juga bisa bagi sebagian Oh, orang. makin yakin lah aku dong. Oh, enggak sangka loh. Iya. Namanya King Kong. Badannya besar. Lagu-lagu gereja loh. Gak salah keluar dari bibir manja seorang dokter Ihsan Iya. loh. Dari tadi lo minum terus apa? Itu nggak gula nih. Itu kayak gula semua itu gini apa nih. sih? Lo, are you okay? Cubit ya Mer. Langsung katanya are you okay? Orang kalau di are you okay bisa dikeluar nangis loh. Susu ini bebas gula yang gue baru dari tadi udah Oke. minum juga. Ini bikin aku sebenarnya aku tuh orangnya gampang craving, Dok. Apalagi kalau olahraganya hit yang cukup berat, itu malah kayaknya begitu kelar olahraga berasa kayaknya apa yang pengen dimakan. Meja kalau bisa gue makan, Dok. Rasanya lapar, Iya. apa enggak? Kalau itu, Dok, aduh gokil banget. Nah ini supaya aku bisa, dan orang kadang-kadang tipe kayak aku tuh kalau lagi lapar susah konsentrasi, nggak bisa mikir Oh, gitu loh, I Dok, see. ya kan? Bener. Tapi aku juga apa namanya kadang-kadang bukan berarti gini, aku lagi menjalani pola hidup sehat bukan berarti tidak makan gula, tidak makan yang manis-manis sama sekali, enggak. Tapi di-reduce, dikurangin. Tapi juga nggak mau sampai pantang benar-benar 100%, ntar gue stres, ya kan? Malah bounce back-nya malah abis itu hajar manis terus gitu, Dok. Ya, yang penting happy ya. Betul. Katanya emang kalau suka sesuatu nggak apa-apa dimakan, coba Iya. digigit, segigit 2 Betul, gigit. betul. Tuh, kalau suka sesuatu nggak apa-apa, Mel. Segigit 2 gigit Iya. kata Mer. Oh iya. Kalau udah Ini mulai makanan ya. Oh iya, makanan. Aku digigit Mike Tyson ntar di rumah loh. Bang Holyfield. Iya. Dan Iya. juga diseimbangkan dengan ya itu tadi kan kita lagi sering olahraga, Cici juga ini lagi sering olahraga Iya, bareng iya. sama aku. Iya. Gitu. Jadi emang sebenarnya mungkin banyak miskonsepsi di masyarakat kalau kita tuh nggak butuh gula sama sekali. Iya. Pada dasarnya kan yang kita butuhkan ya gula itu dibutuhkan oleh tubuh kita dalam bentuk glukosa tadi. Nah, yang menjadi permasalahan kan adalah gula tambahan yang kita sebut sebagai sukrosa atau gula meja yang biasa tambahan Iya, Gula pasir. Gula pasir. betul. Nah, sebenarnya apakah boleh dikonsumsi oleh manusia? Boleh-boleh aja. Dan kalau kita ngomong batasannya kan sudah dibatasi oleh Kementerian Kesehatan kan, Iya. sebanyak 50 gram per hari sebenarnya. Itu berapa sendok kalau 50 gram? 5 ya, lebih kurang. banyak juga ya? Iya. Untuk umur berapa tuh, Dok? Dia sih dari masa kita remaja sampai dewasa tuh batasnya 50 gram. Tapi balik lagi ke personalize tiap-tiap orang. Kan ada mungkin olahraga, misalkan lari. Kalau kita lari kan kita butuh energi nih, energi Iya, gel. Perlu gula. Iya, betul. itu butuh gula juga karena kan
sumber energi yang paling cepat adalah si gula tadi, Iya, termasuk untuk kita misalkan nggak bisa mikir, karena kan otak kita butuh glukosa Betul, buat betul. mikir. Jadi ya salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memakan gula tadi. Tapi balik lagi, mungkin secara umum kalau kegiatan kita biasa-biasa aja, ya batasi sesuai dengan batasan dari Kementerian Kesehatan. Ya. Tapi kalau misalkan kita aktif, ya mungkin secara jumlah itu bisa ditambah. Tapi komposisinya nih, jangan sampai selalu gula yang dalam bentukan gula pasir itu bisa dari gula yang ada dalam kandungan makanan asli, real food tadi. Kan kayak buah kan ada gulanya juga gitu. Nasi kan. gitu Betul, kan. betul. Karbohidrat lah, karbohidrat kan juga ada Karbohidrat, gulanya. betul. Iya. Berarti dok dapat approval dari dokter dong nih. Susu aku, ya kan dia bebas gula, terus juga bikin aku ngerasa kenyang lebih lama. Berarti dicampur juga di mix dengan olahraga yang teratur, istirahat cukup, so should be safe and okay dong. Kalau menurut Kak Melani itu oke buat diri Kak Melani, oke. Iya, maksudnya dari segi dokter juga susu yang aku konsumsi udah bebas gula, terus sesekali cemilan, yang penting kita conscious ya, sadar dengan apa yang kita masukin, makan nggak begitu stres bantai semuanya segala macam, jadi semuanya masih balance gitu ya dong. Aman, oke. Bagus banget, Mbak. Luar biasa, makin Iya, pintar gila. nih. Makin Makin bijak ya. Iya, Makin bijak nih kayaknya lulusan radio mana sih? Kalau radiologi loh padahal dia. Karena ada dokter ya, Nek, radiologi. Bukan radio dalam ya? Bukan. Iya. Udah dia gagak tau gak? Ya, lama banget cuy. Kalau Cici akhir-akhir ini as a millennial kan you're I think you're the oldest ya. Lu 47 berarti sekarang. 47. Tapi you still look very fit. Iya gitu. loh. Apa yang dilakukan? Apa nih? Aktivitas fisiknya tuh apa untuk menjaga kesehatan? Kalau gue kan emang olahraganya itu sama suami emang udah dari dulu, dari sebelum kita menikah kita juga ketemunya juga di gym. Gue dilamar di gym cuy. Iya, sumpah? gym banget. cuy. Iya, Jadi PT lo yang ini? Lagi banyak bukan. Oh enggak, justru karena kalau misalnya kita lagi olahraga, dia maunya olahraga, dia nggak mau PT-in gue gitu. Terus habis itu dia juga karena dia hidup sehat, dia makan sehat, jadi gue mau nggak mau ke bawah karena kan gue yang nyiapin makanan di rumah. Tapi gue rasa sih ya gitu, efeknya baru kelihatan ya sekarang gitu, karena when it becomes your lifestyle pasti akan terlihat gitu. Tapi bukan, orang tuh suka nanya, cuy, laki lu tuh nggak pernah makan jorok ya gitu, atau nggak pernah makan yang sweets gitu. Dia makan, dia setiap ngopi itu pasti dia harus ketemu roti-rotian gitu, dan harus yang manis gitu. Setiap jam 4 sore, jam 5 sore itu pasti dia lagi ngopi, dia pasti harus ketemu sama yang manis, ya mau nggak mau. Gue pun jadi menikmati kan gitu. Yang manis sih makanan kan ya? Ya maksudnya dia terima Aku menikmati suamiku. Biar clear. Kalau kata dokter harus clear komunikasinya. Bisa ngopi sih. Bisa Atau lagi mungkin dong. kakaknya Tapi soalnya nemenin. harus ketemu sama yang manis ngomongnya. Gitu. Jadi ya emang lifestyle-nya gitu, bukan berarti kita cut everything. Jadi yang jelas aja ada olahraganya, ada manisnya juga gitu. Iya. Kalau dulu kan orang tuh musim ini cheat day. Day. Gue sih I don't do cheat day anymore lah. Gitu. Iya, gue juga enggak. Cheat everyday aja ya. Every day. Yang sesuai aja. Cheatnya cheat yang oke ya gitu. Karena kalau cheat day satu hari itu memang kita mau cheat day dong. Kadang-kadang tuh bablas gitu. Iya, Dan iya. juga kasihan sama pencernaan ya dok. Kayak lu makan nasi padang, abis itu lu hajar lagi yang manis-manisan. Kasihan lambungnya capek di satu hari itu lu hajar karena gue cuma boleh cheat day di hari ini doang. Bener, gue setuju. Iya, Gue iya. setuju. Tapi memang kalau badan tuh udah biasa, dia benar kata Ari ya, kalau habitsnya udah sehat, Iya. kita tuh sekalinya makan udah nggak banyak yang nggak sehat tuh badan jadi nggak enak sendiri. Itu Kerasa setuju ya? sih. Setuju. Iya. Iya. Jadi emang micro habits kita yang membentuk kita sebenarnya. By the way, lo sempat lihat ada iklan yang manis-manis, ini ngomongin masalah manis-manis nih. Ada iklan seharian, Iya. nih cewek ini jadi aktivitasnya ada aja yang dia konsumsi itu manis-manis dikit-dikit gitu. Lucu deh iklannya. Oke. Belum lihat? Belum lihat gue. Oh ya, ini tapi lucu, dia bahasnya ngomongin
iklan soal selingkuh. Cuma selingkuhnya sama yang manis-manis. Bukan- Makanya tadi gua harus klarifikasi. Iya, iya. Bukan Selingkuh apa nih? Perselingkuhan tuh nggak berarti selalu perselingkuhan lu ngelabrak, kelakor, pebinor apa ya dok? Perselingkuhan sama diri sendiri, sama manis-manis, makan gak sehat tuh juga perselingkuhan. Iya. Oke. Tapi memang harus tahu batasannya Ya, dan harus dibalance sama aktivitas fisik Betul. dan juga nutrisi yang benar. Oke. Karena most of us kan sekarang banyak kan duduk ya dok ya. Jadi kayak maksudnya kita tuh sekarang generasi yang sebetulnya paling leye-leye kan gitu. Gerak aja tuh males gitu loh. Karena semua digampangkan gitu. Betul. Tapi kalau anak muda sekarang tingkat diabetes yang kena diabetes tuh sekarang dulu kan lebih ke generasi yang lebih tua ya. Sekarang anak Karena kecil juga sampai banyak, anak-anak Bo. aja ada kan. Oke, jadi kalau kita ngomongin masalah diabetes, sebenarnya diabetes itu kan bukan cuma diabetes tipe 2, dia banyak tipenya. Ada DM tipe 1, itu diakibatkan karena masalah autoimun, karena tubuhnya nggak bisa memproduksi insulin. DM tipe 2 karena resistensi insulin, ada DM gestasional, DM akibat kehamilan gitu. Jadi banyak tipe-tipe DM. Nah, memang yang paling banyak terjadi adalah diabetes karena pola hidup. Nah, ini memang menarik karena memang angka kejadiannya makin kesini makin muda yang kena. Iya. Ada yang usia 30 tahun udah kena serangan jantung, 30 tahun udah cuci darah, yang harusnya mungkin itu penyakit yang dulu kita mikir usia 60-70 baru kena. Tapi ya balik lagi semua karena pola hidup yang nggak bagus, ujung-ujungnya ya kena kayak gitu. Iya. Iya, sama kayak karena kan kayak angkatannya dokter gitu ya, berarti kan orang tuanya tuh angkatan gue gitu kan, mungkin lebih tua, keadaan ekonominya lebih baik, terus habis itu terekspos sama makanan-makanan yang tidak sehat lebih banyak dibanding orang tua gue gitu. Jadi habitnya shifting gitu loh. Jadi makanya sekarang banyak orang yang lebih muda kena serangan jantung, darah tinggi, terus habis itu gula darahnya tinggi juga kayak Soalnya gitu. jajanan sekarang kan gampang dibeli ya. Iya, Yang beli iya, online, terus bentuknya ya donat lah, Iya, martabak macem-macem. lah, maca pakai gula inilah gitu kan, macam-macam kan, kopi susu yang inilah Iya, gitu. kopi susu, betul, kekinian. Jadi emang dan bisa diakses jauh lebih gampang sama anak Iya. muda zaman sekarang. Dulu kita agak harus niat ya kalau mau beli. Terus jalan dulu. Iya, keluar heeh. dulu. Iya. Nggak banyak option juga zaman dulu. Iya. Tapi mungkin sekarang kalau biar adil kali ya, biar fair, sebenarnya mulai post covid makin banyak kan olahraga yang muncul, mulai booming, dan orang tuh makin teredukat untuk olahraga. Jadi sebenarnya ya mungkin itu adalah akibat daripada ketidaktahuan sebelum zaman covid itu tentang olahraga dan pola hidup. Tapi makin sekarang sih aku ngeliat teman-temanku juga makin bagus pola hidupnya, Iya. makin berusaha ngatur makannya, kemudian olahraganya juga makin bagus gitu. Jadi sebenarnya kalau ngelihat trennya, dan pemerintah kan sekarang ada tuh yang label-label makanan, kalau kakak Benar. tahu ada Iya. A, B, C, D. Which is Itu- good ya. Ya, which is good. Itu kita masuk ke track yang lebih bagus gitu lah dibandingkan sebelumnya. Jadi setelah sadar bahwa banyak yang sakit, terus habis itu pola hidupnya akhirnya berubah. Jadi Betul. masyarakat teredukasi juga Betul. gitu. Ya, aku actually baca level kesehatan suatu grup atau bangsa itu dilihat dari level edukasinya. Itu nggak salah, betul. Iya benar kan. Betul, Jadi betul. harus the more educated you are, harusnya hidupnya lebih sehat. Betul. Gitu. Jadi ya amin ya, semoga Karena kita knowledge-nya menuju lebih ke banyak. arah yang benar ya. Karena betul. semakin banyak edukasi, dokter-dokter juga kan online banyak yang makin banyak edukasi. Iya. Untuk preventif itu, makanya preventif penting banget. Penting banget. Tapi mungkin yang orang nggak sadar, makanan manis itu kan kadang-kadang enak sesaat ya, Iya. enak sesaat di mulut gitu loh. Cuma itu seberapa cepat itu bisa memicu gula darah kita sampai spike. Dan juga kalau nggak salah, kalau aku dengar abis makan gula tuh cepat laparnya, jadi pengen makan lagi. Iya, benar. Itu gimana tuh dok? Medically atau ilmiahnya? Oke, itu based on index glikemik sih. Jadi seberapa cepat kemampuan dari satu makanan itu meningkatkan gula darah. Jadi gini, kenapa gula darah itu bisa meningkat? Karena kan di tubuh itu gula nanti akan terlepas dan dia bakal masuk ke sel. Jadi di sel itu memang dia butuh glukosa, tapi dia nggak bisa masuk sendiri. Dia butuh kunci namanya insulin tadi. Nah, ketika tubuh itu terpapar terus-menerus oleh gula tadi, maka dia akan bosen. Capek gue kena gula mulu. Akhirnya insulin kunci sebanyak apapun dibukain, Nggak bisa. dia nggak mau juga. Gue bosen gitu. Akhirnya gulanya tinggi, ya itulah terjadi diabetes mellitus. Nah, tadi balik lagi, seberapa cepat makanan itu bisa menaikkan gula darah tergantung indeks glikemiknya kita bilang. Jadi tergantung ya seberapa komponen atau seberapa tinggi indeks glikemiknya.
Kalau misalkan dia indeks glikemia rendah, otomatis dia akan lebih lambat untuk menaikkan gula darahnya. Itu yang pertama. Terus habis itu urutan makanan pun juga berpengaruh. Kalau misalkan kita makan serat terlebih dahulu, kemudian diikuti protein, diikuti karbohidrat, itu akan jauh lebih lambat pelan-pelan dia. Karena memang tubuh kan memecah si seratnya itu dulu, baru memecah karbohidratnya gitu Oh, sih. jadi gue sekarang kalau misalnya mau makan yang manis-manis, gue inget perkataan lu, Dok. Gula itu bosenan. Bosenan kamu. Aku gak suka sama orang yang bosenan. Aku taruh dia. Jadi bye. Bye. Nggak Itu sekarang banyak-banyak. pagar aku sekarang. Iya, Thank you ya, Dok ya. Iya, Makin sama-sama. yakin Makin aku. cocok ya. Makin cocok. Oke. Besok jadi udah podcast berdua ini. Jadi kalau makan pagi, kalau kita kan kadang disuguhinnya yang manis-manis kan. Gitu. Jadi sebenarnya makan pagi yang paling benar adalah yang asin dulu. Kalau bisa protein. Protein. benar. Protein. Ya kan? Kan Jangan dessert minum kan- jus dulu karena gula kan tuh. Betul. Protein dulu. Heeh. Dessert itu kan ujungnya buat penutup kan sebenarnya, bukan untuk makanan pembuka. Dan menariknya sebenarnya ketika kita ngomongin jus ataupun buah, sebenarnya kalau secara kemampuan untuk meningkatkan gula darah akan jauh lebih lambat buah utuh dibandingkan jus. Karena jus kan saripatinya yang diambil, seratnya dia ditinggal. Betul. Sedangkan kalau buah utuh itu kita makan saripatinya juga. Jadi seratnya itu menghambat peningkatan dari atau lonjakan dari gula darahnya tadi. Ini tapi kalau misalkan kita ngejusnya whole juice ya, nggak disaring lagi, itu juga sebenarnya punya efek yang hampir sama dengan buah utuh. Tapi tetap sih kalau kita menyarankan dibandingkan yang press juice yang cuma airnya doang, lebih baik buah utuhnya aja gitu. Orang tuh soalnya pernah ada yang bilang gini, kenapa lo abis makan yang manis, abis makan yang asin pedas, lo nyari yang manis. Itu sebenarnya just to change your palate gitu, cuma buat ngerubah rasa doang gitu. Itu bener atau sebenarnya kenapa lo craving something yang manis itu karena badan lo membutuhkan si manis itu? Gimana sih? Atau emang dia cuman supaya Lidahnya aja gitu. lidahnya aja Jadi gitu? apakah semua orang sebetulnya butuh penutup itu gitu ya? Karena udah kebiasaan kita ya sama. Oke, mungkin kalau secara bukti ilmiah aku belum bisa menjawab ya, karena gak pernah baca secara spesifiknya. Tapi mungkin argumentasinya bisa jadi karena kebiasaan sih. Karena kebiasaan aja ya. Bisa jadi karena dibiasain, gua kalau habis makan manis, habis makan asin harus tutup dengan yang manis nih. Mungkin Karena bisa kalau dulu gitu, kan kayak gitu. buah pencuci mulut Iya, gitu kan. dessertnya terakhirnya itu ya. By the way, kalian kalau sarapan pagi apa? Dokter apa Pak sarapan paginya? Aku buah sama, biasanya kalau aku sarapan pagi setelah olahraga. Jadi biasanya buah sama susu protein. Kalau misalkan emang olahraganya lagi berat, tambah nasi sama protein sih. Cilok bojot enggak ya, Dok ya? Agak mecin banget ya. Cilok bojot. Aku sih saat teduh ya. Wah, luar biasa. Firman Tuhan. Tapi kayaknya kalau ngeliat Ari nggak teduh-teduh banget ya. Lebih saatnya doang ya. Saatnya doang. Kalau Ari Mer apa tadi nggak nih serius breakfastnya apa? Kalau gue breakfast itu selalu nyari yang asin sih, yang savory gitu. Tapi kalau anak-anak gue tuh sukanya yang manis, gitu. Kalau suami gue mau nggak mau sama dia dipaksain untuk asin dulu, protein dulu, gitu. Mer apa Mer? Gue biasanya kalau gue di Jakarta dengan rutinitas biasa olahraga susu protein, biasanya protein shake. Cuma kalau gue keluar negeri atau lagi traveling biasanya gue proper meal protein. Bisa apa aja, telur kayak apa? Telur kayak biasanya avocado ya. Oke. Telur ayam bule pasti. Au. Gak mungkin ayam Indonesia kan, di luar negeri. Benar. Kalau lagi traveling. Iya. Di Jawa Tengah pun gue makannya Oh iya sama, oh iya benar. Telur Jawa Tengah. Telur Iya, Jawa iya, Tengah. iya. Kalau Nah, Eda nih gimana nih? kalau aku sih Kalau yang pasti susu aku. Ya bukan susu aku ya. Susu yang aku konsumsi dari tadi. harus clear kalau di sini. Harus clear. Ntar masuk clipper ke TikTok ya. Heeh. Kayak si Coki gua ya. Wanita magic gitu kan. Luar ya. Susunya bikin kenyang lebih lama gitu, gimana say? Susu ini ya untuk semuanya. Si dia. Begitu tuh si Iya, dia ini. Gua ngerasanya kan tadi gua bilang kalau gua tuh kalau olahraga abis olahraga, kalau olahraganya hit biasanya jadi lapar tuh lebih menggila gitu. Jadi biasanya gua ajar dengan susu dia ini kenyang lebih lama, dan tadi tuh Dok gulanya juga nol. Zero sugar. Gitu. Oh, oke. Oke,
Kalau gitu kita udah ngerti bahwa perselingkuhan itu tidak selalu perselingkuhan fisik, emosional, tapi juga perselingkuhan sama diri sendiri, perselingkuhan antara kita dengan apa yang kita konsumsi hari-hari gitu ya, Dok. Dok, sedikit lagi dong, Dok. Gimana caranya supaya kita bisa selalu strict dengan komitmen tidak selingkuh sama diri kita sendiri? Karena kalau kita just nyelingkuhin diri sendiri, gimana kita berharap tidak nyelingkuhin pasangan kan? Karena it's a Filosofi yang luar biasa. kan it's a commitment to yourself gitu dong. Supaya nggak Senin Kamis jebol. Oke. Sebenarnya balik lagi sih kalau kita ngomongin cheating itu Iya. mindset aja sih, lebih ke gimana caranya. Kan kita berkomitmen pasti kan ada pikiran kita untuk latar belakang kita berkomitmen itu apa kan. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin apakah boleh makan makanan manis ya boleh-boleh aja tapi diatur tadi balik lagi karena komitmen kita kan pengen hidup sehat. Cuman apakah boleh makan makanan manis ya tetap aja boleh. Tapi mungkin bisa pakai metode cheat sih. Mungkin bisa dikontrol apa yang kita makan, jumlahnya, komposisinya. C itu cheat, Maksudnya C cheat for tuh control. CHEAT. Iya, Oke. misalnya dikontrol, tadi C-nya kontrol, Iya. kemudian kita mungkin lebih jujur dengan saat ini mungkin kita pola hidupnya seperti apa. Iya. Kalau misalkan lebih sedentary life, lebih banyak malesnya dibandingkan geraknya, ya pembatasannya lebih banyak dong dibandingkan ketika kita aktif, mungkin lebih banyak olahraga, otomatis bisa lebih fleksibel tuh untuk makan makanan yang lebih manis. Jadi hanya honest. honest. Honest lebih jujur honest. tuh. E-nya apa tuh? Kayaknya apa? Kalau itu bisa kita makannya komposisinya lebih kita atur, eat smart kita Oh, eat sebutnya. smart. Bener. Komposisi makannya seperti apa yang kita makan, terus urutan yang kita makan tadi kan kita Iya, iya. Makan singgung bangku kan. sekolah, eat smart. Iya, it's smart. Kalau A-nya Ari. Ari. Enggak dong. Tadi C-nya bukan Bang Coki ya? Bukan. Balik lagi nih. Kayaknya TikTok dong. A-nya apa? A-nya mungkin lebih aktif kali ya. Aktif, penting banget. Nah, karena kalau nggak aktif kan juga buku Benar. juga buat tubuh kita dan T-nya time sih lebih ke disiplin aja ngatur waktu. Iya, Kayaknya terutama menjelang waktu tidur tuh kadang-kadang suka banyak yang masih hajar, masih makan. Padahal sebetulnya lambung kita udah harusnya udah istirahat. ya, Dok, ya. Betul. Oh, oke. Iya, Baik, bener tuh. cheat, control, honest, Eat eat smart, active, active, and time. Thank you very much, Dok. Dokter. Luar biasa. Kita main game dulu boleh, Dok? Oh, boleh dong. Siap. Ini judulnya adalah Smash or Pass. Jadi kita kan sering merasa udah hidup sehat nih, tapi ternyata ada beberapa makanan yang diam-diam punya kandungan gula yang cukup tinggi. Makanya kali ini kita main Smash or Pass, tapi hati-hati karena yang kelihatannya sehat belum tentu aman kalau dikonsumsi berlebih. So we smash it or we pass it, ya? Oke, Oke, pertama, Smash or Pass. Kopi kekinian dengan oat milk. Definitely smash. Pass. Iya, smash makan ya? Oh, pass pass dong. enggak? Smash tuh boy Oh, band. pass it, lewat. pass. Ya. Benar nggak? Oat milk kan karbohidrat kan? Benar. And sugarnya juga lumayan tinggi Betul. sebenarnya. Iya. Kalau dibandingkan dengan milk yang pada umumnya ya, Yeah, it's kan better kalau to milk just pada milk. umumnya kan ada protein, lemaknya, tapi kalau Iya. oat milk kan lebih ke karbohidrat Jadi dominasi. pas Jadi ya. pass. Iya, Jadi mendingan tergantung. fresh milk Iya. ya. Sekali-sekali oke lah, Dok. Oke, Iya, tergantung sekali-kali. orangnya aja, Iya, pilihan iya. hidupnya seperti apa. Betul. Tapi I think we pass it, ya. Iya. Oke. Next one. Teh kemasan less sugar. Smash Teh or kemasan. pass? I pass it. I Teh- pass lah. Pass Teh kemasan. juga. Aku sih pass ya. Iya. Karena kemasan. I would rather yang emang normal tea aja, teh Ini biasa. kayak gini teh no sugar nih gue. Iya. Kak Ari katanya manen sendiri baru. Mampus. Kalau kata Bunda Korla anak natur. Bukan Dia- nature ya, saya natur. Dia pengen tahu pasti mungkin kalau misalnya metik sendiri berarti aku punya properti di puncak. Hai, siapa tante-tante ini ya kan? Tante Ambon Bunda, ini. bunda. Bunda. Siap bunda. Iya. Teh kemasan less sugar gua pas. Oke. Dokter apa? Aku mungkin pas juga sih. Tapi once in a blue moon is fine ya, Dok, ya? Alasannya pass? Karena kemasan tadi. Karena kemasan. Kita nggak tahu isinya apa Iya. ya. Iya. Si gula jahat tadi itu yang dokter bilang gitu ya. Iya, Gula dan- yang susah dibakarnya gitu. Bagaimana sih? Bukan. Karena Ri, Apa gua lagi ngobrol sama dokter lain. Jangan. lo sama dokter Boyka kayaknya say. Oke, susu yang bikin kenyang lebih lama. Smash or pass? Smash Gua and smash banget. Smash Smash tuh nggak ya. sih?
Iya, especially if it's zero sugar ya, maksudnya karena takutnya kalau dikonsumsi tiap hari, everyday kayak dicampur sama protein apa segala macam, kalau tiap hari tetap aja kan gulanya lumayan. Betul. Sama kayak yang tadi Mel bilang, kalau misalnya kayak pagi-pagi lo minum susu yang bikin kenyang lebih lama, lo pas lagi workout kan pernah kan tuh kalau misalnya lagi intens banget workoutnya, terus habis itu di tengah-tengah lo kayak pengen ngegeranyem gitu, ya nggak karena lo ngerasa lo lapar Iya, gitu. iya. Right. Berarti ini cukup ngasih energi lah ya kalau. Oke, next, smash or pass? Smoothie buah tanpa tambahan gula. Aku smash sih. You Aku smash oke it, sih, iya. smash sih. Gua Walaupun I would smash boleh. rather to just eat the fruit Buah. langsung, tapi kalau nggak ada ribet segala macam, smoothies tanpa tambahan gula sih smash it. Itu enak sih di pinggir pantai. Idi IGD tuh, lebih ke tuh, arah tuh. pantainya ya. Cuma kalau di IGD dengan pasien yang ngomel-ngomel ke dokter mungkin akan beda. Iya, beda. Tapi kalau pemanis pengganti yang zero calorie, Itu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Oke. Iya. Oke, smash or pass? Oh, udah kelar. Udah, ya. Terima kasih. Thank you. Thank you so much Ari dan Thank juga you, Dr. Iksan. Mel. Dokter smash or pass? Tante-tante yang suka memberikan knowledge dia tanpa pemanis buatan. Yes. Smash or pass? Smash dalam artian Yuk. iya dalam artian berteman dengan tante-tantenya. Gak usah dijawab sekarang. Gak usah dijawab sekarang. Iya. Sugar mama tuh sweet nggak tuh? Iya. Sugar mama. Aku zero sugar mama kok. Tanpa Dia pemanis sugar buatan. daddy soalnya. Aduh. Berat Ya, nih. Aduh, terima kasih Berat. buat Dr. Iksan dan Terima kasih. Thanks, Dok. Thank you teman setia. Jangan lupa nonton Yeah. acara-acara kita di Yes. Jasmine YouTube channel. And thank you for watching. We'll see you next time. Yes, bye guys. Bye.